Permisi Pak, ulun-ulun lagi selamat pagi. Oh kita. Kok tumben ini ada yang bisa kamu bantu? Tapi sebelumnya, Bapak catur saudara ada apa ini? Mohon maaf Pak, jadi begini Pak ceritanya. Sekap. Sekap. Kayak mlaku wae, Jon. Kowe iki mbok sik tenanan. Ragu ngalamun weh. Iki pertandingan ulang antara kita berdua untuk merebutkan piala iki lho. Pertandingan ulang apa toh? Iki gur mergane kowe kira trima toh? Kowe kalah pertandingan catur antar RT wingi kae. Nek arep pialane nyogawan Bali, aku ora butuhku ki dhuwit. Nek ya wis entek tanggo ndajakke ayo pujaan hatiku ya. Iki ora masalah pialane. Iki masalah harga diriku. Mosok kalah karo kowe. Wis, ayo serius. Jon. Kowe iki ngopo? Hawe lagi mumet. Ayo pujaan hati gue lho. Wong iki terlalu nasionalis. Menganggap bahwasanya pemilu yang bersih, jujur, dan demokratis ini sangat penting sekali untuk kemajuan negara. Selalu ngomong, gunakan hak pilihmu mas, jangan golput. Nah, gue harus berusaha untuk mengikuti pola pikirnya. Nah, ya tetep bara yakin. Wangel gue merubah sikap apatis gue lho, sing nganti pemilu ngene iki. Saya meneh demokratis ora jelas ngene. Aku banyak dikecewakan oleh negara. Ngene. Nek kowe butuh rasa yakin dienggo partisipasi pemilu iki. Ngopo ora sowan wae ning pemerintahane awake dhewe sing ngurusi babagan pemilu. Kaya to, Kates Bangpol Gunung Kidul, KPU, Bawaslu Gunung Kidul. Ngono ya, bingung lho, Jon. Ide menarik kuwi. Ya wis ayo, ngancani aku ning Bages Bangpol Gunung Kidul. Gas. Gas. Iki lho, ora menang aku. Alah iki lanjutke sesuk. Kapan, Po? Nek selo wae. Ayo mangkat ayo. Gas. Ngene. Ben adil, papan catur iki digawa demi menjaga pionku ben ora berubah karo mencegah kecurangan karo konflik internal. Le. Alah to. Kowe iki ngribeti awakmu dhewe ngerti ra? Ya arep tak kancani opo ora? Ngono wae. Kok aku tak ning kene, tak nunggu pionku ben ora berubah. Wis saya mangkat. Ya. Alon to. Ya alon. Iki wis alon, kowe iki ya alon. Jak wong alon malah banter. Men opo?
lucu banget toh Mas. Saya kira itu mau nantang main catur saya. Jelek-jelek begini, kebetulan saya dulu pernah terbaik lomba catur tingkat perdukuhan. Kebetulan bukan sih Pak. Oh iya Pak, perkenalkan saya Parto dan ini teman saya Jono Pak. Tujuan saya kesini karena teman saya ini tidak peduli dengan pemilu Pak. Butuh diberi keyakinan agar tidak bersikap apatis Pak. Betul, Pak. Ini Mas, saya jelaskan ya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan oleh KPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan peran dari pemerintah daerah itu adalah memberikan fasilitasi dan dukungan bagi KPU dan Bawaslu dalam rangka menciptakan kondisi stabilitas dan politik yang baik, sehingga pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu bagaimana dengan permasalahan Jono Pak? Oh begini, kebetulan Mas Jono dan Mas Tarto datang ke kantor saya. Ini merupakan juga sebagai bentuk fasilitasi dan mengajak Mas Jono dan Mas Parto untuk berpartisipasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu, sehingga Mas Jono dan Mas Parto serta pemuda di Kabupaten Gunung Kidul tidak boleh apatis lagi terhadap pelaksanaan pemilu. Tapi saya masih belum yakin ya, Pak. Kalau kita pemilu kita ibaratkan seperti main catur, pemilu itu memilih calon-calon pemain catur. Lah kalau misalnya yang terpilih itu bukan pemain catur yang baik, bagaimana yuk? Jadi bubrah. Dan pemuda di Kabupaten Gunung Kidul adalah penentu dan sebagai aset bangsa. Jadilah pemilih yang cerdas dengan membaca bobot bibit dan bebeknya dari calon pemimpin kita. Oh, baik Pak, saya paham. Oh ya, bisakah saya ketemu KPU sama Bawaslu Gunung Kidul Pak untuk lebih meyakinkan saya Pak? Oke, sebentar. Saya teleponkan Mbak Patmi dan Mbak Rosita dari KPU dan dari Bawaslu. Mas Jono dan Mas Parto, saya punya kabar baik dan punya kabar buruk. Apa itu Pak? Kabar baiknya, Bu Patmi dan Bu Rosita itu ada dalam suatu tempat, yaitu di Lembah Kuntan. Kabar buruknya apa Pak? Kamu jalan kaki kan? Iya Pak. Tapi nggak apa-apa. Nih, kalian pakai motor saya. Ini kuncinya. Cepat ke sana ke Lembah Pulutan karena Bu Patmi dan Bu Rosita segera akan ada acara. Siap Pak. Mas. Papan caturnya nggak dibawa. Apabila sudah yakin, gunakan hak pilihmu. Tetapi ingat, harus jaga kerukunan, persatuan, kedamaian, walaupun pilihannya berbeda. Sanggup toh? Sanggup. Permisi Pak. Memilih wakil-wakil
universitas yang dirai. Lah di mana orang tekon to. Ayo ke piye? Yo wis golek wis seragaman Jon. Seragam apa? Wis enak hubungane karo Bawaslu KPU. Aku sih. Kayaknya toh. Ya wis, ayo. Ayo. Permisi Bu, apa benar ibu-ibu ini dari KPU Gunung Kidul sama Bawaslu Gunung Kidul? Betul. Ini Mas Jono, ini Mas Parto ya? Maaf Bu, ibu terbalik. Saya Parto. No. Oh ya maaf. Moga, silakan duduk. Betul. Maaf. Ini kenapa ini kalian bawa papan catur kayak gini nih? Jadi begini ceritanya Bu. Walah, begitu toh ceritanya. Saya ayo moga diminum es tehnya. Sudah kami pesankan. Ayo moga. Makasih Bu. Iya. Oh iya Mas, tadi itu saya ditelepon sama Pak Johan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul. Katanya ada 2 anak muda yang apatis pemilu yang mau ketemu kami berdua, bernama Jono dan Parto. Nah, ini apa ini? Yang kira-kira bisa kami bantu ini apa? Sebelumnya maaf ya Bu, maaf banget. Sebenarnya yang apatis hanya Jono Bu. Dia butuh diberi keyakinan untuk mengubah sikapnya. Nah kalau saya pasti akan memilih dan menggunakan hak suara saya demi bangsa dan negara kita Bu. Keren ini Mas Parto ini. Ya Bu, saya masih belum yakin tentang pemilu besok Bu. Jadi gini Mas Jono, jika kita tidak peduli dengan pemilu, maka negara kita ini nanti akan dipimpin oleh segelintir orang yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, fungsi pemilu itu sendiri adalah untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, diperlukanlah kerjasama, partisipasi, koordinasi, dan juga sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, masyarakatlah yang harus berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dan juga menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, tentunya untuk menentukan nasib bangsa kita ke depan. Menambahin nggih, ada juga pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat aktif ikut mengawasi proses tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pengawasan partisipatif ini adalah wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan masyarakat untuk menciptakan fungsi pengawasan dan pencegahan. Jon, ternyata selain kita bisa memilih, kita juga bisa mengawasi pemilu dan pilkada sekiranya ada kecurangan ataupun politik uang. Betul Mas, keren. Oh, berarti selain memilih, kita juga bisa ikut mengawasi pelaksanaan pemilu juga Bu? Sangat bisa. Pengawasan partisipatif itu dibentuk bertujuan untuk menciptakan inisiatif masyarakat dalam membantu ketugasan Bawaslu dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Ada jenis-jenis pengawasan partisipatif, contohnya pengawasan berbasis IT, pengawasan media sosial, kemudian dibentuknya forum-forum warga, dan ada juga pengawasan yang melibatkan teman-teman pramuka, yaitu Saka Adiasta Pemilu.
Ya, maka dari itu terlibatnya masyarakat itu sangat membantu kami dalam ketugasan pengawasan pemilu. Begitu Mas Jono, Mas Parto. Nah terus kita ini ikut ngawasi apa Bu? Ayo macem-macem Mas. Contoh ya ini contoh. Pengawasan kawal hak pilih atau pengawasan data pemilih. Ya, pastikan nama-nama masyarakat, nama-nama jenengan semua terdaftar di data pemilih. Jadi besok bisa ikut memilih, ya. Kemudian ada lagi di tahapan kampanye. Kami Bawaslu dibantu dalam pengawasan mengawasi keterlibatan ASN, TNI, Polri. Nggih, itu beliau-beliau tuh tidak boleh ikut kampanye aktif. Ditambah lagi, kami dibantu lagi ngawasi ketika ada kampanye tidak boleh ada anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat kampanye. Ada lagi ya, yang tidak kalah penting, pengawasan saat pemungutan suara. Nah, itu penjenengan-penjenengan semua masyarakat bisa menjadi relawan partisipatif, mengawal suara, jumlah suara jangan sampai berbeda. Jangan-jangan perbedaan jumlah suara di TPS sampai ke tingkatan berikutnya beda jumlahnya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, besok monggo silaturahmi ke Bawaslu, main ke Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul. Kita sudah siapkan tempat, namanya pojok pengawasan. Di sana kita bisa diskusi, bisa sinau bareng soal apa? Soal pengawasan. Oke, monggo. Wah, jebul iki awake dhewe sebagai warga ya iso turut andil dalam partisipasi dan pengawasan prosesnya ya toh. Lah ya toh Jon, semua proses pemilu dan pilkada kuwi kudu diawasi. Kita sebagai warga negara kuwi punya andil dalam semua prosesnya. Kita akan memilih wakil rakyat yang dimana mereka kan bukan teman dekat ataupun sanak keluarga. Mereka akan menentukan masa depan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pilihanmu sangat berarti, Jon. Nah, betul. Wah, berarti para pemimpin nanti benar-benar menentukan nasib bangsa kita. Nah, betul itu. Jadi gini, Mas Jono, Mas Parto, negara kita ini adalah negara demokrasi yang biasanya dipahami bahwa sistem pemerintahannya ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemilu ini bukan hanya untuk segelintir orang saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Tentukan pilihanmu di pemilu dan pilkada 2024. Pilih dengan yakin dan kenali potensi calon pemimpin kita nanti. Nah, makanya iki ora gur turu pas calon kuwi mempresentasikan visi dan misi nih. Ya memangnya kamu bisanya cuma setuju saja tanpa tahu apapun. Bagaimana Mas Jono? Sudah tercerahkan? Sudah yakin dengan menggunakan hak pilihnya? Ya sedikit demi sedikit saya sudah mulai paham apa itu arti hak pilih Bu. Dan saya akan mencoba mencari tahu para calon nanti. Dan akan ikut andil juga dalam pengawasan pemilu dan pilkada 2024 nanti Bu. Jadi partisipasi ini tidak hanya berhenti pada angka saja, namun pada rasa tanggung jawab pada saat kita menggunakan hak pilih dan siapa yang kita pilih. Jadi jangan lupa tentukan hak pilihmu. Jangan golput loh Mas. Wih, gunakan hak pilihmu, jangan golput. Betul, gunakan hak pilihmu. Jangan golput. Siap. Wes, kita sekarang ini mau lanjut dulu tapi kita tidak lain. Baik Bu, terima kasih banyak guys.
memilih pemimpin kita untuk memajukan daerah kita. Ayo berikan Tenan, boy. Iki ngapa diberesi?